Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SRI 088 ingin mempresentasikan terkait tugas besar APSI di Pre-Assessment 2, di mana project name-nya adalah Sistem Penilaian 360 berbasis digital untuk PT Energi Nusantara. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Neska Fazawijaya, ada Salma Fauzia, dan juga ada Ahmad Putra Teguh Satria. Oke, boleh untuk bagian satu dijelaskan oleh Salma. Oke, jadi bagian satu ini business case. Untuk project definition itu, PT Energi Nusantara merupakan perusahaan BUMN di bidang energi yang sedang melakukan transformasi budaya kerja dengan menerapkan core value akhlak. Namun, dalam implementasinya, perusahaan masih menghadapi kendala karena proses penilaian dilakukan secara manual sehingga menyebabkan beberapa kendala seperti ketidakkonsistenan penilaian, tingginya subjektivitas, serta sulitnya melakukan monitoring dan juga evaluasi secara menyeluruh karena belum terintegrasi dengan sistem. Identik- Identifikasi masalah dari penerapan core value akhlak pada perusahaan PT Energi Nusantara yang digambarkan dengan fishbone diagram. Nah, jadi fishbone diagram ini menunjukkan akar penyebab mengapa sistem penilaian yang berjalan saat ini belum efektif. Diagram tersebut membantu menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan proses penilaian kurang efektif, seperti proses manual, keterlambatan pengumpulan data, subjektivitas penilai, hingga sulitnya monitoring hasil penilaian. Karena itu, perusahaan berencana membangun sistem penilaian 360 derajat berbasis digital untuk mengukur penilaian penerapan nilai akhlak, mengidentifikasi gap perilaku karyawan, penyusunan IDP, dan membantu transformasi budaya kerja perusahaan. Sistem ini menggunakan metode penilaian dari atasan, rekan sejawat, bawahan, dan diri sendiri agar hasil penilaian lebih objektif dan mengurangi bias. Lanjut untuk proyek objektif. Pada bagian ini dijelaskan tujuan dari pengembangan sistem penilaian 360 derajat berbasis digital menggunakan metode SMART. Untuk spesifik, itu sistem dirancang untuk melakukan penilaian karyawan berdasarkan 6 nilai utama akhlak, menggunakan metode penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan sejawat, bawahan, dan juga diri sendiri. Lalu ada measurable, tingkat internalisasi nilai akhlak diukur menggunakan indikator perilaku dalam bentuk skor numerik dengan metode penilaian 360 derajat. Setiap indikator dinilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 itu berarti sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 cukup, 4 baik, dan 5 itu sangat baik. Penilaian ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan bobot yang berbeda, yaitu atasan 40%, rekan sejawat 20%, bawahan 30%, dan penilaian diri sendiri itu berbobot 10%. Bobot terbesar itu diberikan kepada atasan karena dianggap paling memahami performa dan perilaku kerja karyawan sehari-hari. Lalu nilai akhir karyawan kemudian dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, dengan adanya perhitungan otomatis pada sistem, hasil penilaian menjadi lebih objektif, akurat, dan mengurangi resiko kesalahan manual. Nah, nilai akhir tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan IDP sebesar 60% dan talent mapping sebesar 40%. Lalu ada agreed upon, sistem dikembangkan berbasis web dan indikator penilaiannya disesuaikan dengan perilaku pada setiap nilai akhlak. Lalu ada realistik, itu sistem dinilai sistem dinilai realistis karena dibutuhkan perusahaan untuk mendukung transformasi budaya kerja dan mudah digunakan oleh seluruh karyawan. Lalu, next.
ada time bound. Pengembangan sistem ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan, mulai dari bulan 1 analisis kebutuhan, bulan 2 perancangan sistem, hingga bulan 3 itu testing dan juga finalisasi. Nah, lalu ada business requirements. Itu berdasarkan kondisi existing pada PT Energi Nusantara, proses penilaian 360 derajat core values akhlak masih dilakukan secara manual. Sehingga proses evaluasi belum berjalan secara efektif. Nah, ini tuh merupakan gambar bisnis proses existing. Prosesnya dimulai dari HR yang membuat dan membagikan form penilaian kepada seluruh penilai seperti atasan, rekan kerja maupun bawahan. Form tersebut digunakan untuk menilai perilaku karyawan berdasarkan indikator akhlak yang telah ditentukan perusahaan. Selanjutnya, seluruh penilai mengisi form penilaian secara manual. Setelah proses penilaian selesai, form dikumpulkan kembali kepada HR untuk dilakukan pengecekan dan rekapitulasi data. Tahap berikutnya, HR melakukan perhitungan nilai akhir secara manual untuk setiap karyawan. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena seluruh data harus dihitung dan direkap satu persatu. Setelah hasil penilaian selesai direkap, laporan hasil penilaian diberikan kepada manajemen sebagai bahan evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan terkait pengembangan karyawan. Namun, proses bisnis yang berjalan saat ini masih memiliki beberapa kendala, seperti proses penilaian yang memerlukan waktu yang lama, sulitnya monitoring data, tingginya subjektivitas penilaian, serta resiko human error dalam proses rekapitulasi dan penilaian perhitungan nilai. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem penilaian berbasis digital agar seluruh proses dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan juga objektif. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait sistem requirement dan analisisnya. Yang pertama, mulai dari sistem stakeholder. Menurut definisi, stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, dalam sistem ini, stakeholder memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem karena setiap pihak terlibat dalam proses penggunaan, pengelolaan, serta pemanfaatan hasil sistem. Berikut merupakan stakeholder yang ada pada sistem penilaian. Manajemen. Manajemen di sini berperan sebagai sistem owner, yang di mana manajemen itu berperan dalam mengambil keputusan utama pada PT Energi Nusantara dan juga bertanggung jawab atas program transformasi budaya kerja. Selain itu, manajemen berperan dalam menetapkan kebijakan penilaian, menyetujui periode penilaian, serta memanfaatkan hasil dari rekapitulasi sistem untuk pengembangan SDM dan juga talent mapping. Selanjutnya adalah sistem user, yang dimana sistem user terdiri dari atasan langsung. Atasan langsung itu berperan untuk memberikan penilaian terhadap bawahan berdasarkan indikator yang ada. Selanjutnya, sistem user kedua adalah karyawan, yang dimana karyawan ini berperan sebagai pengguna utama, sekaligus penilai rekan sejawat dan juga dapat melakukan self-assessment. Karyawan dapat menerima notifikasi penilaian, mengisi form penilaian, dan dapat melihat hasil penilaian dirinya sendiri melalui dashboard. Selanjutnya adalah tim IT yang berperan sebagai sistem builder, yang dimana mereka bertanggung jawab dalam mengembangkan, memelihara, dan juga eh, berperan dalam keamanan dari sistem penilaian ini. Tim IT juga memastikan agar sistem dapat berjalan dengan baik, aman, serta mampu menangani data penilaian secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya adalah konsultan sistem informasi yang berperan sebagai sistem analis. Konsultan sistem informasi di sini membantu perusahaan dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan juga transformasi budaya kerja perusahaan. Selanjutnya adalah regulator BUMN yang berperan sebagai pihak eksternal, yang dimana mereka ini memastikan implementasi core values akhlak berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah terhadap perusahaan BUMN.
Selanjutnya adalah sistem analisis yang dimana menurut definisi merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mengevaluasi permasalahan yang ada untuk menghasilkan solusi sistem informasi yang lebih efektif. Analisis sistem sendiri dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dari kondisi existing dan juga merancang proses bisnis yang lebih efektif dan juga efisien. Oke, di sini kita akan membahas terkait proses bisnis usulan pada sistem penilaian. Yang pertama adalah setup penilaian. Manajemen akan melakukan pengaturan periode penilaian, menentukan indikator akhlak yang akan digunakan, serta menentukan bobot penilaian untuk setiap jenis penilai. Tahap ini dilakukan melalui interface admin pada sistem. Selanjutnya, penentuan penilai. Sistem secara otomatis mengalokasikan penilai berdasarkan struktur organisasi yang telah diinput. Nilai terdiri dari atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, dan juga diri sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan penilaian, di mana setiap penilai akan mengisi form penilaian secara online berdasarkan indikator perilaku akhlak yang telah ditentukan. Seluruh proses dilakukan melalui sistem sehingga lebih praktis dan juga terintegrasi satu sama lain. Lalu ada pengolahan data yang dimana setelah form terisi, sistem akan secara otomatis menghitung skor akhir berdasarkan bobot yang telah ditetapkan, yaitu atasan sebesar 40%, kan sejawat 20%, dan bawahan 10%, dan juga diri sendiri 10%. Lalu setelahnya akan menghasilkan rekap nilai untuk masing-masing individu karyawan. Terakhir adalah melaporkan hasil yang dimana sistem akan menampilkan hasil penilaian melalui dashboard yang dapat diakses oleh manajemen. Dari hasil tersebut akan dibagi lagi sebesar 60% untuk individual development plan dan 40% untuk talent mapping. Lanjut sistem requirement. Di sini ada dua sistem requirement. Yang pertama itu adalah functional requirement, yang dimana definisinya merupakan kebutuhan yang mendefinisikan fungsi-fungsi spesifik yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Apa yang sistem harus lakukan ketika menerima input tertentu dan menghasilkan output yang diharapkan. Untuk fungsional sistemnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola data karyawan. Kedua, mengelola indikator akhlak. Yang ketiga, mengatur periode penilaian. Keempat, menentukan penilai. Kelima, menyediakan form penilaian. Keenam, menghitung skor berdasarkan bobot. Ketujuh, menampilkan hasil penilaian. Dan kedelapan, menyediakan dashboard. Lanjut, untuk non-functional requirement, yang menurut definisi merupakan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan proses pengembangan, standar, dan sebagainya. Berikut merupakan eh, non-functional requirement dari sistem penilaian. Yang pertama adalah security, kedua performance, ketiga usability, keempat scalability, kelima adalah availability. Boleh dilanjut. Oke, di sini adalah activity diagram sistem usulan, yang dimana proses akan dimulai dari pihak manajemen yang melakukan pengelolaan data karyawan ke dalam sistem. Selanjutnya, data tersebut akan dikelola dan manajemen menentukan serta mengalokasikan penilaian untuk setiap karyawan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya adalah menentukan kriteria penilaian berdasarkan indikator core values akhlak seperti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Setelah seluruh indikator ditentukan, manajemen akan membuat form penilaian melalui sistem. Setelah form dibuat, sistem akan mengunggah serta menyimpan form secara otomatis ke database. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan form penilaian kepada seluruh pihak yang terlibat, baik penilai maupun karyawan yang akan melakukan self-assessment. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait jadwal dan juga eh, penilaian yang harus dilakukan. Lalu, penilai akan menerima notifikasi dan melakukan eh, self dan melakukan evaluasi terhadap karyawan lain berdasarkan indikator yang ada. Lalu karyawan juga akan menerima notifikasi untuk melakukan self assessment. Selanjutnya adalah setelah semua proses penilaian dilakukan, sistem akan menerima dan mengumpulkan seluruh data hasil penilaian.
Sistem kemudian akan mengirimkan notifikasi bahwa proses penilaian telah berhasil, lalu proses perhitungan skor akan dimulai. Sistem akan secara otomatis menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah skor berhasil dihitung, sistem akan melakukan rekapitulasi hasil penilaian dalam bentuk laporan dan juga dashboard. Lalu hasil ini akan dikirimkan secara otomatis kepada pihak manajemen. Selanjutnya adalah manajemen akan menerima hasil dari rekapitulasi nilai dan kemudian melakukan analisis penilaian. Selanjutnya, setelah semua proses berhasil diselesaikan, maka proses akan dinyatakan selesai. Selanjutnya adalah sistem feature. Sistem feature dari sistem penilaian 360 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dashboard, yang dimana dashboard ini menyediakan tampilan ringkas hasil penilaian dan juga ada transparansi nilai, histori pengisian, serta visualisasi grafis distribusi skor, sehingga memudahkan untuk melakukan monitor. Selanjutnya adalah automatic scoring system, yang dimana fitur ini itu memungkinkan sistem melakukan perhitungan nilai secara otomatis berdasarkan bobot penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada form penilaian, yang dimana form penilaian ini itu menggantikan proses manual yang sebelumnya telah dilakukan. Dan form ini berisikan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan indikator perilaku akhlak menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang dapat diisi secara online oleh penilai kapanpun dan dimanapun mereka mau. Selanjutnya adalah user management, yang dimana fitur ini digunakan untuk mengatur hak akses apa saja yang dapat dilakukan oleh user seperti HR, atasan maupun karyawan. Selanjutnya adalah notification system, yang dimana sistem notifikasi ini membantu untuk pengguna dalam mengingatkan jadwal penilaian, batas waktu, dan sebagainya. Selanjutnya ada acceptance kriteria. Acceptance kriteria yang pertama adalah fungsionalitas. Sistem harus mampu menjalankan seluruh fitur utama tanpa ada error. Kedua, akurasi. Sistem harus menghasilkan hasil akhir yang akurat sesuai dengan formula pembobotan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah usability, yang dimana pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah tanpa mengalami kesulitan selama menggunakan sistem penilaian. Selanjutnya adalah security, yang dimana sistem harus lulus pengujian keamanan dasar. Memastikan bahwa data penilaian satu karyawan tidak dapat diakses oleh karyawan yang lainnya, serta seluruh password tersimpan dalam bentuk terenkripsi. Selanjutnya adalah performance, yang dimana sistem harus merespon permintaan pengguna dengan cepat dan stabil dalam waktu tidak lebih dari 3 detik selama proses penggunaan berlangsung. Selanjutnya adalah reliability, yang dimana sistem harus memiliki tingkat keberhasilan pengisian dan penyimpanan data selama periode penilaian berlangsung, dan memiliki mekanisme pencegahan kehilangan data apabila terjadi gangguan koneksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi bab selanjutnya adalah tentang budget fund atau bab 3. Jadi di sini yang pertama akan dilakukan adalah initial investment, yaitu merupakan biaya awal yang dikeluarkan perusahaan untuk membangun atau dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja 360 derajat berbasis digital. Jadi investasi ini mencakup pengembangan sistem, penilaian infrastruktur digital, misalnya antarmuka, implementasi sistem, serta pelatihan pengguna. Dan juga penggunaan teknologi open source dipilih agar biaya pengembangan itu lebih efisien, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Sistem penilaian 36 juga dirancang berbasis web sehingga memerlukan hosting dan domain sebagai media penyimpanan dan akses data. Dan itu perusahaan juga membutuhkan biaya implementasi dan pelatihan agar sistem dapat digunakan secara optimal sesuai apa yang dibuat oleh divisi HR dan seluruh pengguna sistem. Jadi berikutnya merupakan rincian dari initial investment yang diperlukan, yaitu pertama kita memerlukan pengembangan sistem. Di sini kita harus membuat front end back end-nya untuk
kita menggunakan webnya dan juga kita memerlukan database untuk menyimpan data-data. Karena kita harus menggabungkan integrasi sistem. Ini harga berdasarkan source yang ada di dalam internet. Jadi ini bukan angka 15 juta ini merupakan penggabungan dari beberapa bagian seperti pembuatan front end, pembuatan back end, database, dan juga sistem minimal 15 juta. Dan untuk hosting dan domain, ini menggunakan .com selama 1 tahun dengan kisaran harga 1,2 juta. Untuk template UI dan desain ini seharusnya 3,5 juta. Sepertinya ada masalah typo di sini. Dia itu mencakup pembelian template dashboard dan membuat UI kit atau kita menyewa jasa untuk membuat UI-nya. Terus untuk implementasi dan testingnya kita berada 3 juta itu untuk mengetes performance dari sistem yang kita buat, mulai dari buggingnya apa aja, apakah bisa dijalankan secara normal atau tidak. Setelah kita training pengguna, jadi HR menyediakan pelatihan untuk para karyawan, para pengguna sistem yang akan menggunakan sistemnya dengan total initial investment itu sebesar 21.745.000. Selanjutnya kita lanjut ke annual operating cost atau biaya kos tahunan. Jadi annual operating cost ini merupakan biaya operasional tahunan yang dikeluarkan untuk menjaga sistem tetap berjalan secara optimal setelah implementasi dilakukan. Jadi biaya operasional ini meliputi perpanjangan hosting dan domain, maintenance sistem, lisensi yang digunakan, serta dukungan dari IT. Jadi maintenance-nya dilakukan secara berkala untuk memperbaiki bug, terus meningkatkan sistem keamanan, dan juga memastikan performa aplikasi ini tetap stabil. Selain itu juga perusahaan memerlukan dukungan IT support untuk membantu proses operasional dan troubleshooting jika terjadi kendala teknis pada sistemnya. Jadi untuk biaya maintenance dari annual costing ini juga berasal dari source yang ada di internet. Untuk hosting dan domain itu perpanjangan sekitar ada di 1,2 juta. Untuk maintenance sistemnya sendiri di perbaikan bug, update fitur, dan juga backup data ada di 4 juta. Untuk perbaharuan lisensi atau tools yang digunakan itu juga sebesar 1,5 juta. Dan IT support ini kita menyewa atau kita menggaji IT support untuk melakukan dukungan teknis dan monitoring sistem sebesar 8 juta dengan total biaya tahunan untuk operasional itu sebesar 14.700.000. Selanjutnya kita melanjutkan ke estimated benefits. Jadi menurut Harold Kessler, estimated benefits ini merupakan manfaat atau nilai tambah yang diperoleh organisasi setelah implementasi suatu proyek. Manfaat tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada tangible benefits atau benefits yang terlihat atau yang nyata, dan intangible benefits atau yang tidak terlihat. Tangible benefits ini merupakan manfaat yang dapat diukur secara finansial atau secara nyata tadi. Jadi implementasi sistem penilaian kerja ini berbasis digital memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan, terutama dalam meningkatkan efisiensi proses HR, kualitas evaluasi kerja, serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis data. Dan ini merupakan tangible benefits-nya atau benefits yang bisa diukur secara finansial. Tangible benefits ini angka-angkanya didapatkan melalui asumsi. Contohnya yang pertama untuk efisiensi administrasi HR. Itu dia mengurangi pekerjaan administrasi manual HR. Jadi misalkan kita mempunyai tarif kerja HR dalam sehari itu dalam per jam, misalnya 50.000 per jam. Nah, 50 per jam itu dia bekerja selama 20 hari dan 12 bulan. 20 hari kerja dalam 1 bulan dan 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi untuk mendapatkan hasil 12 ini, hasil 12 juta berarti 1 jam dikurangi berarti 50.000 dikali dengan 20 hari kerja dikali dengan 12 bulan. Makanya didapat dengan angka 12 juta. Dan untuk penghematan operasional, jadi mengurangi penggunaan kertas dan dokumen fisik, sesuai uraiannya, kita berarti mengurangi penggunaan kertas, tinta, printer, fotokopi, atau penyimpanan dokumen fisik yang bakal memakan tempat. Itu angka yang asumsi juga itu sebesar 250.000 per bulan untuk setiap kertas dan tinta printer yang digunakan. Jadi tinggal 200.000 dikali 12 bulan dapat 3 juta. 250.000 kali 12 bulan dapat 3 juta. Terus untuk efisiensi pelatihan, jadi pelatihannya lebih tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi. Jadi misalkan eh, setiap perusahaan menyediakan beberapa pelatihan untuk setiap karyawannya untuk eh, mengembangkan kualitas dirinya.
Jadi dengan sistem ini, perusahaan itu tidak perlu menyediakan beberapa pelatihan lagi untuk mengembangkan kualitas dirinya karena sistem ini sudah menunjukkan arah mana yang harus di perusahaan perhatikan untuk setiap pekerjaannya. Jadi perusahaan hanya menyediakan pelatihan yang benar-benar diperlukan oleh pekerjaannya. Makanya misal satu pelatihan berjumlah 10 juta, jadi dari awal yang pekerja mungkin mendapatkan 3 pelatihan, maka dia bisa dikurangi menjadi satu pelatihan dan berjumlah 10 juta. Untuk yang keempat itu efisiensi waktu penilaian. Jadi otomasi proses penilaian ini dan rekap data itu mengurangi waktu juga seperti yang di nomor satu. Jadi HR nih eh, dapat mengurangi waktu pekerjaannya. Jadi dia tidak perlu melakukan penghitungan bobot secara manual, tapi langsung oleh sistem. Itu mengurangi waktu yang sangat signifikan ya. Terus yang kelima itu pengurangan human error. Sama juga yang seperti nomor satu. HR ini karena melakukan segala pekerjaan secara manual, jadi bakal ada eh, bakal ada kemungkinan besar dia akan melakukan human error seperti typo dalam input atau salah dalam pengolahan datanya. Jadi untuk tangible, tangible benefits-nya itu perusahaan diperkirakan bisa mencapai 34 juta per tahun untuk pengurangan biaya yang dihasilkan, pengurangan cost yang dihasilkan. Dan untuk intangible benefits-nya ini merupakan uh, bentuk manfaat tidak nyata dari apa yang perusahaan dapatkan. Itu yang pertama adalah meningkatkan objektivitas penilaian. Jadi penilaian ini dilakukan dari berbagai sudut pandang sehingga lebih adil dan transparan karena dilakukan secara 360 derajat. Dan kedua itu meningkatkan kepuasan karyawan. Jadi karyawan merasa proses evaluasi lebih terbuka dan terpercaya. Tiga, mendukung pengambilan keputusan. Empat, meningkatkan produktivitas. Lima, meningkatkan citra perusahaan. Enam, mendukung transformasi digital. Dan tujuh, meningkatkan transparansi. Jadi berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat sistem tenaga kerja 360 derajat ini diperkirakan dapat mencapai BEP-nya itu dalam waktu sekitar 2 tahun, 1 sampai 2 tahun. Dengan total manfaat finansial itu sebesar 34 juta per tahun dan biaya operasional itu sebesar 14 juta 650 ribu. Proyek ini dinilai cukup layak untuk diimplementasikan karena mampu memberikan efisiensi biaya sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya kita akan lanjut ke sistem desain. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah database desainnya. Jadi database desain ini adalah proses membuat sebuah rancangan struktur basis data yang dapat mendukung operasional dan tujuan suatu organisasi. Proses ini melibatkan penentuan data apa saja yang perlu disimpan, relationship antar data, dan bagaimana data itu eh, akan dikelola agar efisien dan aman. Jadi untuk mengembangkan penilaian ini, database design ini merupakan tahapan yang paling penting untuk menentukan bagaimana data itu akan disimpan dan dikelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Eh, Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan itu perusahaan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram untuk memvisualisasikan hubungan entitas dalam sistem eh, guna mengetahui bagaimana mereka itu bisa saling berinteraksi sebelum diimplementasikan ke dalam sistem yang nyata. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan kelas diagram untuk menggambarkan struktur sistem dari berbagai perspektif, orientasi objek yang mencakup kelasnya, atributnya, dan juga metode yang ada dalam setiap kelas diagramnya. Berikutnya merupakan kelas diagram yang ada dalam sistem. Pertama kita bicara role-nya dulu. Jadi kelas role ini berfungsi untuk menyimpan daftar dari hak akses pengguna dalam sistem. Jadi itu di sini kita melihat untuk atribut yang ada dalam role itu ada ID role yang digunakan sebagai primary key atau induk key-nya dengan tipe datanya itu integer dan dia eh, berisikan ID unik untuk setiap role-nya. Dan atribut kedua adalah role name-nya dengan tipe datanya varchar dan deskripsinya itu adalah nama role-nya seperti jabatan-jabatan yang ada dalam perusahaan. Boleh dilanjut ke user. User ini berfungsi sebagai eh, kelas user berfungsi untuk mengelola dan memindahkan setiap pengguna. Jadi berikut ini adalah penjelasannya. User dibagi menjadi 4 atribut, di mana ID user sebagai primary key-nya, ID employee sebagai foreign key-nya, username dan password. Untuk ID user, dia merupakan ID unique user, jadi sistem dapat membedakan user apa yang sedang login dan tidak. Terus untuk ID employee itu ada ID unique karyawan. Dan untuk kelas employee ini berfungsi untuk menyimpan profil seluruh karyawan, baik yang menjadi penilai maupun yang dinilai. Karena dinilai itu bisa self assessment atau kita menilai atasan, bawahan, rekan, atau yang lainnya.
Isi dari kelas diagram employee ini cukup banyak, ada 7 atribut di mana ID employee sebagai primary key-nya dan ID user sebagai foreign key-nya. Terus ada core value. Core value ini berisi 6 indikator penilaian utama sesuai dengan akhlak sesuai dengan akhlak. Jadi berikut merupakan penjelasan atribut dari kelas core value-nya, terdiri dari 4 atribut di mana ID value ini akan diperlukan sebagai primary key-nya. Terus lanjut ke class questions. Oke, lanjut untuk questions, di sini berfungsi untuk menyimpan daftar pertanyaan kuesioner yang akan digunakan pada form penilaian. Isinya itu adalah ID questions untuk sebagai primary key-nya dan ID value sebagai foreign key-nya. ID value yang digunakan di sini adalah ID value dari value ahlak tadi, kelas ahlak tadi. Untuk assessment, ini berfungsi untuk mengelola kuesioner yang akan dikerjakan oleh seluruh karyawan serta mencatat hasil penilaian. Di sini terdiri dari 6 atribut, di mana ID assessment sebagai primary key-nya yang berisikan ID unique form assessment untuk setiap penilai. Dan juga ID evaluator foreign key-nya sebagai ID karyawan yang akan melakukan penilaian dan ID target atau foreign key. ID target juga sebagai foreign key sebagai ID karyawan yang sedang dinilai oleh penilai. Terus untuk result, kelas result berfungsi sebagai penyimpan nilai akhir asesmen karyawan dan memetakan memetakan nilai untuk evaluasi perusahaan. Berlanjut untuk atribut result ini ada 4, yaitu ID result sebagai primary key-nya yang berisikan ID unik untuk setiap hasil atau final assessment dari setiap karyawan, dan ID employee sebagai foreign key-nya untuk menyimpan hasil assessment sesuai dengan ID result-nya. Selanjutnya kita punya IDP atau Individual Development Plan. Kelas IDP ini berfungsi sebagai rekomendasi rencana pembangunan kompetensi individu kepada setiap karyawan berdasarkan hasil penilaian. Ini terdiri dari 6 atribut di mana ID IDP sebagai primary key dan end result sebagai foreign key-nya. Terus juga sekarang merupakan adalah method type yang digunakan pada setiap kelas. Yang pertama login dan logout untuk memverifikasi pengguna agar bisa masuk ke dalam sistem dan keluar sistem. Terus ada create data untuk menambah atau menyimpan data baru ke database. Delete data untuk menghapus data yang tidak digunakan dari database. Boleh lanjut. Update data untuk mengubah atau memperbaharui data lama dalam database. View data untuk menampilkan data dari database kepada pengguna. Field assessment untuk proses pengisian asesmen oleh user. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk cek asesmen status, yaitu untuk memeriksa status pengisian asesmen, calculate 300 score untuk menghitung total nilai gabungan sesuai dengan rumus yang setelah disediakan, calculate talent score untuk menghitung nilai yang akan digunakan untuk talent mapping, calculate development score untuk menghitung nilai yang akan digunakan untuk IDP, dan view report untuk menampilkan rangkuman hasil IAR beserta ID IDP karyawan. Berikut juga merupakan hubungan antara setiap kelas. Untuk role dengan user itu one to many, karena satu role bisa diassign ke many user. Untuk user ke employee itu one to one, user ke result one to one, user to assessment to one to many, karena satu user bisa diassign ke many assessment. Core value ke question to one to many, karena satu indikator core value bisa diassign ke many questions. Untuk questions ke assessment to many to one, result ke ID to one to one, IDP ke user one to one. Lanjut. Berikut merupakan gambar dari entity relationship diagram untuk sistem yang telah dibuat. Selanjutnya itu kita akan ke use case diagram. Jadi use case ini merupakan salah satu diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Diagram ini juga menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia di dalam sistem serta siapa aja yang dapat menggunakan fungsi tersebut. Pada sistem penilaian 360, PT Energi Nusantara, use case ini digunakan untuk memvisualisasikan seluruh aktivitas yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna sistem, seperti HR, karyawan, atasan, maupun manajemen dengan adanya use case diagram. Dan juga use case ini dipilih atau digunakan karena memiliki beberapa manfaat penting. Boleh lanjut, yaitu untuk membantu memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, menjelaskan fungsi utama sistem, mempermudah komunikasi antara developer, analis sistem, dan stakeholder perusahaan,
menjadi dasar dalam proses pengembangan sistem dan pengujian fitur, agar membantu memastikan seluruh kebutuhan bisnis telah tercakup di dalam sistem. Ini merupakan gambaran dari use case diagram. Untuk user itu dapat login, fail assessment, update IDP, dan logout. Untuk HR itu dapat login, terus kita membuat create user atau ID pengguna, delete user, update user, create assessment, delete assessment, update assessment, dan logout. Nah, atasan tuh atau bagian manajemen atau atasan yang intinya itu adalah petinggi perusahaan, itu hanya dapat langsung login, view report hasil assessment, dan master data yang digunakan untuk membuat pertanyaan maupun ID user dan logout. Eh, untuk user sendiri, loginnya itu menggunakan username dan password yang sudah ditentukan agar dapat mengakses sistemnya sesuai hak pengguna user. Untuk full assessment itu dilakukan kepada target penilaian yang telah ditentukan oleh sistem. Untuk update assessment itu user melakukan pembaruan mengenai hasil penilaian selama masih dalam periode penilaian. Dan untuk update IDP itu user melakukan pembaruan mengenai IDP atau Individual Development Planning berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dari sistem penilaian. Untuk HR sendiri, melakukan login dengan username dan password untuk HR agar dapat mengakses sistem sesuai hak HR. Untuk create user tuh mendapatkan akun user lewat sistem, create user tuh mengganti atau memperbarui data user seperti jabatan yang diubah, divisi ataupun role pengguna. Dan data user tuh menghapus akun user jika sudah tidak diperlukan atau user sudah meninggalkan perusahaan. Untuk grade assessment, HR itu membuat pertanyaan berdasarkan indikator penilaian akhlak dan menentukan periode penilaiannya. Update assessment itu mengubah konfigurasi assessment apabila terdapat revisi dalam pengerjaan indikator penilaian maupun dalam periode penilaian. Dan assessment untuk menghapus penilaian jika sudah tidak digunakan lagi. Untuk upper management, view report untuk melihat laporan hasil penilaian karyawan secara keseluruhan yang berisi nilai akhir penilaian, grafik performa, talent mapping dan rekomendasi IDP yang setiap user. Dan untuk user data itu melihat melihat data perusahaan yang digunakan meliputi divisinya, jabatannya maupun statistik hasil penilaiannya. Selanjutnya merupakan activity diagramnya. Jadi activity diagram adalah diagram UML yang berfungsi untuk menggambarkan proses bisnis, alur kerja serta urutan aktivitas dalam suatu sistem secara prosedural dari awal hingga akhir. AD ini dibuat berdasarkan use case diagram yang telah dibuat sebelumnya. Jika use case diagram itu hanya memetakan apa aja fitur yang dapat dilakukan oleh setiap aktor pada sistem, maka si activity diagram ini digunakan untuk menjelaskan apa aja langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan fitur yang ada dalam use case tadi. Jadi untuk user login seperti ini, boleh lanjut ke bawah. Jadi user melakukan enter username dan password dan dia klik login button. Conditionnya jika user diterima, itu akan melanjutkan ke display main menu. Kalau ditolak, dia akan memunculkan hasil error notification dan kembali ke dalam menu login. Untuk user menu, itu login kalau sudah berhasil login, akan menunjukkan display user atau dashboardnya. Ada beberapa menu yang ditampilkan seperti navigate to logout, navigate to file assessment, dan navigate to IDP. Jadi user itu harus memilih salah satunya. Jika user memilih file assessment, boleh lanjut. Jika user memilih file assessment, maka user akan diarahkan ke uh, file score for each akhlak indikator. Kalau dia udah selesai, maka dia akan save draft ke database dan bakal di-review dan klik submit dan juga dia bakal memvalidasi completeness of all fields. Jadi dia sistem akan memvalidasi apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau tidak. Jika sudah, maka akan menampilkan uh, notifikasi bahwa asesmen telah selesai di save atau dikerjakan dan sudah sukses dikerjakan. Kalau tidak, akan kembali ke dalam file score for each akhlak indikator. Akan menunjukkan error. Untuk update assessment, jadi user memilih update assessment, maka sistem akan menampilkan apakah pilihan assessment ini sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, eh, sistem akan menampilkan eh, skor yang ada pada database-nya. Terus sistem
Jika kita sudah selesai, klik submit dan kita akan memvalidasi atau mengupdate assessment di dalam database-nya. Terus ke user update IDP, lanjut, si user memilih IDP-nya dan sistem akan display current IDP with gap analysis. Jadi akan menampilkan IDP untuk user berdasarkan hasil dari evaluasi penilaian yang sudah dilakukan oleh penilai yang lain. Jika sudah, user bisa klik save dan sistem akan nge-save update IDP sesuai sesuai yang sudah dilakukan dan upload ke database. Untuk logout sendiri sama kayak login, tadi user memilih navigate to logout dan sistem akan mengeluarkan Anda dari sesi penggunanya. Untuk HR sendiri, untuk bagian login sama, boleh lanjut juga, scroll ke bawah aja. Untuk bagian login, create, delete, update itu sama sampai akhir. Boleh lanjut sampai ke sequence diagram. Jadi sequence ini merupakan diagram OML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu atau time sequence. Diagram ini menunjukkan bagaimana store interface, pengkalkulan model, dan database saling berkomunikasi untuk menjalankan suatu proses dalam sistem. Sequence diagram ini juga memiliki beberapa elemen utama yaitu actor, lifeline, activation, call message, return message, and combine fragment. Pada sistem penilaian, sequence diagram itu digunakan menggambarkan alur teknis sistem, mulai dari proses login sampai akhir. Boleh dilanjut lagi. Berikut merupakan eh, lanjut lanjut. Merupakan salah satu contoh sequence diagram untuk user login. Jadi user sini menginput user dan password ke dalam login dan setelah login maka sistem akan mengembalikan lagi kepada user. Kalau dia dia akan melakukan feedback dan send message jika user eh, melakukan error atau ada error dalam kesalahan maka sistem akan menampilkannya. Untuk fail assessment juga sama seperti itu. Boleh lanjut lagi sampai bawah. Nah, ini merupakan yang kira user yang tadi atas satu kali itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari eh, R membuat create assessment. Jadi R ini melakukan eh, di dalam dashboard R mengklik navigate to create assessment dan di sini ada no sama yes-nya. Jika no itu kalau HS-nya HR melakukan kesalahan maka akan notifikasi error dan kalau yes dia akan lanjut ke dalam sequence berikutnya. Berlanjut lagi sampai bawah. Untuk sequence diagram ini terdiri dari setiap use case yang ada pada use case diagram tadi. Jadi setiap use case di dalam frame use case diagram itu dijelaskan dalam setiap sequence diagramnya. Sekian presentasi dari Ferry 088 untuk progress report kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.